alright. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri part 3. Nah, apa saja yang akan dibahas? Silahkan disimak videonya. Check it out. Baik, jadi di part 3 ini kita akan membahas mengenai komposisi transformasi. Intinya, komposisi transformasi itu adalah transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali. Misal, sebuah titik setelah dia ditranslasi, kemudian dia ditranslasi lagi. Atau setelah ditranslasi, kemudian dia dirotasi. Nah, baik, sebelum kita membahas komposisi lebih lanjut, mari kita ingat terlebih dahulu rumus rotasi yang sudah kita pelajari. Nah, rumus rotasi itu seperti ini ya. XY rotasi O, alfa itu menjadi cos min sin cos X kali Y. Nah, cos min sin cos kali XY itu adalah X aksen Y aksen kita. Nah, perhatikan di sini. Bentuknya ini itu sudah perkalian matriks ya. Nah, cos min sin cos kali XY ini bentuknya sudah perkalian matriks. Nah, nanti, cos min sin cos itu di pembahasan selanjutnya kita akan sebut dia sebagai matriks yang bersesuaian dengan rotasi. Nah, matriks yang bersesuaian ini kita simbolkan dengan huruf M. Nah, sehingga nanti rumus yang atas itu bisa kita tulis sebagai XY dirotasi menjadi M kali XY. M-nya ini sesuai transformasinya. Nah, makanya nanti akan ada matriks yang bersesuaian untuk refleksi dan juga matriks yang bersesuaian dengan dilatasi. Jadi tergantung transformasinya. Oke, sampai di sini paham ya, insya Allah ya. Jadi cos min sin cos ini kita sebut sebagai matriks yang bersesuaian. Nah, tapi tidak semuanya itu bentuknya kan cos min sin cos, tergantung transformasinya. Oke. Nah, kemudian marilah kita belajar merubah bentuk rumus ke matriks. Nah, misal di sini ada XY itu ditransformasi oleh T menjadi MT kali XY. Nah, MT kali XY ini kan bayangannya ya. Nah, misal di sini dikasih tahu bahwa bayangannya itu nanti adalah XY. Nah, di sini artinya apa? Artinya titik sama bayangan itu tidak berubah kan? Nah, berarti kalau awalnya XY kemudian menjadi XY, dia tidak berubah. Berarti nanti kalau dia itu diubah dalam perkalian matriks, maka sama aja dengan dikalikan dengan identitasnya. Perhatikan di sini, XY itu sama dengan 1001 dikali XY. Coba kalikan saja, 10 dikali XY, nanti hasilnya nanti adalah X. Dan yang bawah, 01 ketika dikalikan dengan XY, maka nanti hasilnya adalah Y. Nah, makanya di sini ketika XY, kemudian hasilnya nanti juga XY, maka dia tinggal dikalikan dengan identitasnya, matriks identitasnya. Oke, kemudian kalau seperti ini, XY itu dirotasi oleh suatu W, kemudian bayangannya itu menjadi MW dikali XY. Nah, MW dikali XY ini adalah bayangan yang kedua ya. Nah, misal di sini sudah dikasih tahu bahwa bayangannya nanti adalah YX. Nah, di sini berarti awalnya XY berubah menjadi YX. Nah, di sini terbalik nih. Berarti nanti rumus matriks yang bersesuaiannya bagaimana? Perhatikan di sini. YX itu akan sama dengan 0110 dikali XY. Kalikan saja dengan baskom ya. Berarti 01 dikali XY pasti nanti hasilnya Y. Dan 10 dikalikan XY pasti hasilnya nanti X. Nah, di sini coba kita cermati bahwa nanti bayangannya itu kalau X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D dikali XY, perhatikan kolom yang berwarna merah. Yang elemennya itu A dan C. Nah, elemen A dan C itu dia akan menentukan kemunculan si X. Sedangkan kolom yang berwarna biru yang berisi B dan D, dia akan menentukan kemunculan si Y. Perhatikan rumus kita yang atasnya tadi, yang paling atas. Yang paling atas itu kolom A itu yang diisi yang
kolom merah maksudnya, kolom merah itu yang diisi itu yang A. Nah, maka nanti X-nya itu akan muncul di baris yang atas. Nah, sedangkan yang bawah, yang tengah itu kolom merah yang diisi itu yang ada angka satunya ya, bukan 0. Nah, itu adalah yang bawah, berarti nanti X-nya itu akan muncul di bawah, seperti itu. Nah, jadi kolom merah ini dia akan menentukan kemunculan si X. Sedangkan kolom biru dia akan menentukan kemunculan si Y. Ya udah, jadi nanti kalau X-nya itu rumus kita inginnya muncul di atas, berarti nanti yang bukan 0, yang tak 0 nanti yang diisi adalah yang baris atas. Nah, kalau yang kemunculannya di bawah, berarti nanti yang tak 0-nya itu yang di bawah. Oke, di sini intinya apa? Intinya kolom yang berwarna merah dia menentukan kemunculan si X dan kolom yang berwarna biru dia menentukan kemunculan si Y. Nah, sehingga nanti rumus-rumus transformasi kita. Nah, refleksi sumbu X itu dari XY menjadi X min Y. Nah, perhatikan di sini. X-nya tetap di atas, Y-nya tetap di bawah, tetapi Y-nya negatif. Nah, sehingga kolom merah yang diisi yang tak 0 itu adalah yang atas, dan kolom biru yang tak 0 itu tetap bawah, tetapi yang biru itu dikali min karena Y-nya negatif, Y-nya jadi negatif. Kemudian untuk refleksi terhadap sumbu Y, bayangannya nanti kan min X, Y. Nah, sama, berarti yang X-nya tetap di atas, Y-nya tetap di bawah, tetapi X-nya jadi negatif, sehingga jadi min 1, 0, 0, 1. Oke. Kemudian refleksi terhadap titik 0,0. Nah, itu kan rumus kita jadinya min X min Y. Ya udah, berarti nanti masing-masing merah dan biru kita kasih negatif. Nah, yang merah tetap yang atas, yang biru tetap yang bawah. Oke. Kemudian, refleksi terhadap Y sama dengan X. Nah, ketika Y sama dengan X itu kan di switch. Nah, dibalik kan, bayangannya jadi YX. Nah, karena jadi YX, maka nanti kolom merah itu yang diisi itu yang bawah. Yang tak 0 itu yang bawah. Kolom biru yang tak 0 itu yang atas. Oke ya, dan dia bukan negatif karena YX sama-sama bukan min ya. Oke, kemudian untuk Y sama dengan min X. Nah, ini selain di switch juga dikali dengan negatif. Nah, sehingga nanti matriks yang bersesuaiannya itu adalah 0, min 1, min 1, 0. Oke, sampai di sini insya Allah paham ya. Oke, jadi kolom yang berwarna merah dia yang menentukan kemunculan X. Dan kolom yang berwarna biru dia yang menentukan kemunculan si Y. Oke, nah ini adalah refleksi yang tadi kan. Kemudian sekarang kita ke rotasi. Rotasi 90 derajat itu sama dengan rotasi negatif 270 derajat. Oke, dan ini bentuknya sudah perkalian matriks, tinggal kita ganti aja. Kita ingat bahwa cos 90 itu 0 dan sin 90 itu 1, sehingga nanti rumusnya jadi 0 min 1, 1, 0. Itu untuk rotasi terhadap sejauh 90 derajat atau sejauh negatif 270 derajat. Oke. Kemudian kalau sejauh negatif 90 derajat itu akan sama dengan sejauh 270 derajat. Nah, di sini cos 270 derajat itu kan nilainya berlawanan dengan cos yang bersudut 90 derajat gitu ya. Nilai trigonometri di sudut 270 derajat akan berlawanan dengan nilai trigonometri di sudut 90 derajat. Oke, sehingga karena cos 90 itu 0, maka cos 270 juga 0 karena min 0, 0 ya. Kemudian sin 270 itu karena sin 90 itu 1, nah maka sin 270 itu min 1. Nah, sehingga nanti rumusnya jadi 0, 1, min 1, 0. Karena yaitu tadi, cos 270 0, min sin 270. Ingat, sin 270 itu min 1. Min kali min berarti plus, gitu ya. Nah, sehingga matriks yang bersesuaiannya nanti adalah 0, 1, min 1, 0. Oke. Kemudian untuk rotasi sejauh 180 derajat. Ingat, 180 derajat itu artinya apa? Artinya setengah putaran ya, setengah putaran atau pi. Nah, kita tahu bahwa 180 derajat itu dia itu akan berlawanan nilai trigonometrinya ya. Nilai trigonometrinya akan berlawanan dengan nilai trigonometri yang ada di sudut 0 derajat. Nah, sehingga karena cos 0 itu adalah 1, sehingga
cos 180 derajat itu sama dengan min 1. Nah, kemudian sin 0 itu kan 0. Ya udah, berarti sin 180 derajat juga 0. Nah, sehingga nanti matriks yang bersesuaian untuk rotasi sejauh 180 derajat itu adalah min 1, 0, 0, min 1. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, kemudian dilatasi. Dilatasi ini kan dari X-Y menjadi KX menjadi KY. Nah, perhatikan di sini kita munculkan matriks identitasnya. Agar apa? Agar nanti dia itu bisa kita kalikan dengan matriks-matriks yang bersesuaian oleh matriks-matriks bersesuaian transformasi yang lainnya gitu ya. Misal terhadap matriks yang bersesuaian dengan rotasi atau refleksi dan seterusnya. Oke, di sini KX KY itu kan sama aja dengan K dikali 1001 XY. Nah, perhatikan di sini K itu skalar, 1001 itu adalah matriks. Sehingga nanti mohon maaf ada backsoundnya ya. Sehingga nanti skalar dikalikan dengan matriks, dia itu nanti setiap elemen pada matriks kita kalikan dengan skalarnya. Sehingga karena itu K kali 1001, nah dia akan menjadi K00K. Nah, ini adalah matriks yang bersesuaian untuk dilatasi KO, K. Oke. Nah, kemudian tidak semua kasus transformasi itu akan mudah dikerjakan dengan bentuk matriks. Ada juga yang kasus transformasi itu akan lebih mudah dan lebih cepat jika dilakukan secara manual. Nah, contoh manual itu seperti apa? Seperti ini, misal translasi. Ingat, translasi itu rumusnya tinggal ditambah. Misal nih, ada XY itu ditranslasi oleh T1 dengan jarak dan arahnya itu AB. Nah, maka bayangannya nanti kan tinggal ditambah, berarti jadi X plus A, Y plus B. Nah, kemudian jika dia ditranslasi lagi, ya udah tinggal ditambahin lagi aja. Berarti X plus A, Y plus B ditranslasi oleh T2 dengan jarak dan arah C plus D, maka menjadi X plus A plus C dan Y plus B plus D. Berarti translasi itu jika berurutan tinggal tambahin aja gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot merubahnya ke dalam bentuk matriks. Dan seperti ini juga refleksi terhadap garis X sama dengan A atau nanti terhadap garis Y sama dengan B. Nah, misal di sini ambil kasus refleksi terhadap dua garis yang sejajar secara berturut-turut. Misal awalnya direfleksi terhadap X sama dengan A, kemudian direfleksi lagi terhadap garis Y X sama dengan B. Nah, sama-sama X sama dengan A, kemudian yang satunya X sama dengan B gitu ya. Berarti kan ini dua garis yang sejajar. Oke, di sini perhatikan bahwa kalau dia itu direfleksikan terhadap X sama dengan A, X sama dengan A, berarti yang berubah siapa? Yang berubah X-nya menjadi siapa? Menjadi 2A min X, Y-nya tetap. Nah, 2A min X dan Y ini menjadi bayangan pertama kita. Nah, kemudian bayangan yang pertama ini direfleksi lagi terhadap X sama dengan B. Ya udah. Refleksi terhadap X sama dengan B berarti nanti yang berubah X-nya lagi kan. Berubah jadi apa? 2B dikurangi X yang awal tadi, yang pertamanya. Nah, yang pertamanya itu adalah 2A min X. Ya udah, berarti jadi 2B dikurangin 2A min X. Nah, kemudian Y-nya tetap. Nah, ini nanti disederhanakan dengan operasi aljabar biasa ya. Dibuka kurung, kemudian menjadi disederhanakan menjadi 2B min 2A, kemudian min kali min X itu kan plus, berarti plus X kan. Nah, di sini kan muncul 2B min 2A, sama-sama ada 2-nya tuh koefisiennya. 2-nya bisa keluar, sehingga rumusnya jadi 2 dikali B min A ditambah X. Nah, atau ini nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Kalian nanti tinggal refleksikan seperti biasa. Berarti kalau refleksi terhadap X yang berubah X-nya jadi apa? Jadi 2A min X. Udah ketemu bayangan, udah ketemu titik kan? Nah, nanti seperti itu kan lagi. Jadi untuk refleksi terhadap X sama dengan A, kemudian X sama dengan B, ini tidak perlu kita ubah ke dalam bentuk matriks, tetapi langsung saja itu lebih cepat. Seperti itu ya. Nah, jadi ada kalanya kasus-kasus itu akan lebih cepat dan lebih mudah jika kita kerjakan ke dalam bentuk matriks. Tetapi ada juga kasus-kasus yang dia itu akan lebih efisien, lebih cepat jika kita kerjakan secara manual. Jadi transformasi pertama kerjakan dulu, habis itu transformasi kedua. Nah, itu kan manual. Nah, kalau cara cepatnya kan pakai matriks tadi, pakai matriks yang bersesuaian tadi. Oke. Nah, sekarang sebenarnya ini kan kalau ditulis
satu-satu itu kan panjang ya. Nah, sebenarnya komposisi itu tidak sepanjang ini juga gitu. Nah, ini kan contoh kalau dikerjakan secara manual, panjang kan. Nah, sekarang kita lihat tuh sebenarnya kalau komposisi itu cara mengerjakannya gimana sih gitu kan. Kalau ini kan secara manual. Oke. Kalau secara komposisi dikerjakan dengan matriks itu. Oke, penulisan komposisi. Nah, misal di sini ada titik X, Y ditransformasi oleh T1 dengan rumus XY ditransformasi T1 menjadi M1 kali XY. Oke, ini tadi udah paham di awal ya, udah dijelaskan. Kemudian ditransformasi lagi oleh T2 dengan rumus XY ditransformasi oleh T2 menjadi M2 kali XY. Kemudian dilanjut lagi oleh transformasi T3 dengan rumus XY transformasi T3 menjadi M3 dikali XY. Nah, dari kalimat yang panjang itu, jika kita tulis dalam bentuk komposisi, itu menjadi seperti ini. XY T3 bundaran T2 bundaran T1 menjadi M3 dikali M2 dikali M1 dikali XY. Perhatikan di sini. Di sini urutan itu menjadi sangat penting. Ya, jadi komposisi transformasi itu akan sama, penulisannya akan sama dengan komposisi fungsi. Ingat, kalau komposisi fungsi itu ada F bundaran G, artinya apa? Fungsi itu yang berjalan terlebih dulu itu kan G-nya dulu baru F. Nah, di sini artinya apa? Di sini komposisi transformasi itu yang berjalan kan T1 dulu. Kemudian baru ditransformasi T2, baru T3. Tetapi penulisannya itu kita mulai dari yang terakhir dulu. Jadi T3 bundaran T2 bundaran T1. Bukan T1 bundaran T2 bundaran T3. Nah, karena ini nanti akan berakibat terhadap perkalian matriksnya. Nah, jadi kalau ada T3 bundaran T2 bundaran T1, penulisan matriksnya pun juga M3 dikali M2 kali M1, bukan M1 kali M2 kali M3. Ingat, di sini urutan sangat penting. Karena apa? Karena M3 kali M2 kali M1 kali XY ini merupakan perkalian matriks. Dan kita tahu bahwa perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Masih ingat komutatif? Komutatif itu artinya apa? A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Nah, sehingga di sini kalian harus hati-hati, sangat hati-hati terhadap penulisan urutannya ya. Jadi dimulai dari matriks bersesuaian transformasi yang terakhir kali dilakukan. Nah, jadi M3 dulu, baru M2, baru M1. Ini hanya penulisannya ya, penulisan untuk kasus komposisi. Oke, paham ya di sini ya. Jadi penulisannya itu dari yang terakhir dulu, baru sebelumnya dan paling awal seperti itu. Oke, paham di sini? Oke, biar lebih paham lagi, contoh soal saja. Nah, misal di sini yang pertama, jika titik S, T itu dirotasi sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan berarti nanti dia positif ya, berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Nah, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan T. Nah, diperoleh titik min 2,3 min T. Nah, maka S plus 3T-nya berapa? Ingat, di sini yang perlu kalian garis bawahi, yang ditanya itu bukan titik awalnya. Titik awalnya tadi kan S, T, tetapi melainkan yang ditanyakan itu S plus 3T. Nah, memang untuk mencari S plus 3T kita harus tahu titik awalnya dulu. Oke. Nah, sehingga di sini ada dua transformasi. Pertama itu rotasi. Nah, jadi nanti si titik ST itu dirotasi oleh O,270. Sehingga menjadi cos min sin cos ya. Kita udah tahu nih, cos min sin cos terhadap 270 itu matriks yang bersesuaiannya adalah 0, 1, min 1, 0 dikali S. Nah, ini dikerjain manual saja ya. Karena ini akan lebih cepat. Karena setelah ini itu dicerminkan terhadap Y sama dengan T. Oke. Sehingga 0, 1, min 1, 0 kali ST, nah, kita kalikan baskom menjadi T min S. Nah, kemudian T min S ini direfleksikan terhadap Y sama dengan T.
terhadap Y sama dengan T, berarti yang berubah Y-nya. Sehingga yang bawah menjadi 2T dikurangin Y sebelumnya. Y sebelumnya itu adalah min S, berarti menjadi 2T dikurang min S. Nah, min kali min plus, sehingga bayangannya menjadi T 2T plus S. Nah, ini bayangan terakhir setelah dilakukan komposisi, setelah rotasi dan refleksi. Nah, padahal di soal itu udah dikasih tahu tuh, diperoleh titik min 2, 3 min T. Artinya apa? Artinya T 2T plus S yang kita peroleh ini itu akan sama dengan 2 min 2, 3 min T. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi T 2T plus S itu sama dengan min 2, 3 min T. Oke, dua matriks kita peroleh bahwa T-nya kita itu adalah min 2 dan 2T plus S kita adalah 3 min T. Oke, T sama dengan min 2, berarti T-nya sudah ketemu sama dengan min 2. Nah, sekarang kita tinggal nyari S. Oke, 2T plus S sama dengan 3 min T. Oke, S-nya biarkan saja, 2T-nya kita pindahkan ruas ya. Nah, istilahnya kita pindahkan ruas. Oke, berarti jadi 3 dikurang T dikurang 2T. T3 dikurang T dikurang 2T. Nah, kita operasikan aljabar seperti biasa, berarti negatif T dikurang 2T menjadi negatif 3T. Berarti 3 dikurang 3T. Ingat, kita sudah peroleh T-nya. T-nya itu min 2. Sehingga ini menjadi 3 dikurang 3 kali min 2. Berarti jadi 3 plus 6. Nah, itu 9. Oke, jadi S-nya ketemu 9 dan T-nya ketemu min 2. Dan ingat, kembali lagi ke soal. Yang ditanya itu bukan S, T, tetapi S plus 3T. Oke, lanjutkan lagi. Berarti S plus 3T itu sama dengan 9 ditambah 3 dikali min 2. Berarti sama dengan 9 dikurang 6, yaitu sama dengan 3. Nah, 3 ini jawabannya. Jadi kalau kalian berhenti di min 2,9, nah, kalau mungkin dapat nilai itu baru setengah, ya, gitu. Baru setengah jalan, walaupun tinggal sedikit lagi, tinggal secuil lagi. Tetapi kalian tuh baru melakukan setengah kegiatan. Nah, setengah kegiatannya itu belum kalian lakukan. Nah, jadi kalau seperti ini nanti bisa jadi nilai kalian tuh tidak sempurna. Seperti itu ya. Oke, contoh soal yang pertama kita. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Misal nih, ada persamaan peta suatu kurva oleh rotasi O, pi per 2 dilanjutkan dilatasi O,2 adalah, nah adalahnya ini apa? Baca yang atas tadi, persamaan peta suatu kurva oleh, nah berarti X sama dengan 2 plus Y min Y kuadrat itu adalah persamaan peta. Peta itu apa? Peta itu bayangan. Nah, jadi di sini yang diketahui itu bayangan kurvanya, bukan kurva aslinya. Oke, paham? Nah, maka yang ditanya itu persamaan kurva semula adalah titik-titik. Nah, jadi di sini yang perlu kalian garis bawahi, X sama dengan 2 plus Y min Y kuadrat, dia adalah bayangan. Karena bayangan, sebagai bentuk kehati-hatian kita, lebih baik kita tulis dalam bentuk aksen. Sehingga persamaan peta itu sama dengan adalah X aksen sama dengan 2 ditambah Y aksen dikurang Y aksen kuadrat. Kemudian ada berapa transformasi? Oh, ada 2, yaitu rotasi dan dilatasi. Rotasi O, pi per 2. Nah, ini kita sudah tahu bahwa matriksnya nanti yang bersesuaian adalah 0, min 1, 1, 0. Kemudian dilatasi 0,2, berarti matriks yang bersesuaiannya adalah 2, 0, 0, 2. Nah, kemudian kita komposisikan aja. Ingat, di sini kita mau mencari persamaan kurva semula ya. Berarti sama caranya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ambil sembarang titik pada kurva, misal X, Y. Nah, si X, Y ini kita komposisikan, dilatasi, bundaran, rotasi. Nah, sehingga matriksnya itu yang ditulis dilatasinya dulu, baru rotasi ya. Nah, itu dikali XY ya. Yang berwarna merah itu adalah bayangan kita. Jadi, 2002 dikali 0 min 110 kali XY itu adalah bayangan kita. Oke. Bahwa bayangan kita, X aksen Y aksen kita adalah 2002 dikali 0 min 110 kali XY ya. Nah, ya udah. Kita perkalikan dulu, 2002 dengan 0 min 110. Nah, itu diperoleh 0 min 2, 20 dikali XY.
Nah, ingat yang ditanya tadi adalah persamaan kurva semula. Sehingga di sini tidak perlu kita istilahnya pindahkan ruas untuk mencari X sama dengan dan Y sama dengan. Karena apa? Yang di soal itu bentuknya X sama dengan X aksen sama dengan Y aksen sama dengan. Ingat, yang di soal itu yang diketahui adalah persamaan bayangannya. Sehingga kalau yang diketahui bayangannya, berarti kan kita malah harus tahu X aksennya berapa, Y aksennya berapa. Nah, ya udah, berarti bentuk yang kita peroleh ini kita teruskan saja. 0 min 2, 2, 0 kita kalikan dengan XY, sehingga ketemunya min 2Y, 2X. Nah, di sini artinya apa? Di sini tuh artinya X aksennya itu sama dengan min 2Y dan Y aksennya sama dengan 2X. Nah, sehingga persamaan kurva semulanya berapa? Nah, kita tulis dulu persamaan bayangannya. Nah, persamaan bayangan di soal itu kan X aksen sama dengan 2 ditambah Y aksen dikurang Y aksen kuadrat. Nah, di sini X aksennya kita substitusikan. X aksen tadi ketemu min 2Y, sehingga X aksennya kita ganti min 2Y. Dan Y aksennya kita ganti dengan 2X. Nah, ini kita aljabarkan seperti biasa. Nah, nanti akan ketemu persamaan kurva yang semula, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat min X min 1. Nah, jadi bisa dipahami ya. Intinya apa? Intinya, kalau yang ditanya itu kurva semula, intinya itu kita langkah yang X sama dengan Y sama dengan itu tidak perlu. Nah, jadi kita malah membentuknya X aksen sama dengan Y aksen sama dengan. Nah, yang berbedanya cuma di situ aja. Jadi langkah yang lainnya sama, yang berbeda cuma di sana ya. Kalau yang ditanya itu kurva semula, berarti kan di soal itu yang diketahui persamaan bayangan. Ingat, persamaan bayangan itu kan dalam aksen. Nah, sehingga kita perlunya itu membentuk X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan. Sehingga nanti bisa disubstitusikan ke persamaan bayangan. Tapi kalau di soal itu yang ditanya adalah bayangannya, berarti kan yang diketahui kurva semulanya. Kurva semula itu kan bentuknya X dan Y. Nah, makanya kita perlu mencari bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Itu tadi adalah contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu ada kurva parabola Y sama dengan X kuadrat min 2PX ditambah 2P kuadrat dirotasi sejauh 90 derajat pusat 0,0. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka koordinat bayangan puncaknya adalah, oke, di sini ada kurva parabola. Kemudian ada 2 kali transformasi, yaitu rotasi, kemudian refleksi. Nah, tetapi yang ditanya itu, hati-hati, di sini yang ditanya itu adalah koordinat bayangan puncaknya. Oke. Nah, di sini kalian boleh mencari bayangan kurvanya dulu, kemudian mencari koordinat bayangan puncaknya, boleh. Nah, tetapi kalau saran Ustazah itu lebih baik kalian mencari koordinat puncaknya dulu si parabola, baru kalian komposisikan. Nah, sehingga udah itu nanti kalian langsung ketemu koordinat bayangan puncaknya gitu. Nah, jadi di sini ini tuh contoh soal-soal yang keluar di SBM atau ulangan seperti itu ya, ulangan-ulangan yang dari pemerintah gitu. Jadi untuk materi transformasi geometri itu kalian itu tidak melulu soalnya itu ya transformasi geometri aja gitu loh. Tetapi dia itu dikombin dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, contoh di sini adalah kurva parabola, kemudian kalian disuruh mencari puncaknya. Nah, jadi kalian harus ingat soal materi-materi yang sebelumnya juga. Oke. Di sini kurva Y sama dengan X kuadrat min 2PX ditambah 2P kuadrat. Kita cari dulu nih. Puncaknya siapa? Koordinat titik puncaknya itu siapa gitu. Oke. Jadi puncak itu kan rumusnya min B per 2A, min D per 4A seharusnya. Tetapi Ustazah itu lebih suka min B per 2A itu kalian masukkan ke fungsinya. Sehingga nanti ketemulah Y puncaknya gitu. Jadi nggak perlu mencari D-nya, diskriminannya gitu. Jadi rumusnya bisa ditulis min B per 2A, F kurung
min B per 2A. Artinya apa? Artinya min B per 2A yang sudah kalian peroleh itu kalian substitusikan ke fungsinya gitu. Nah, di sini seharusnya kalian sudah bisa menentukan ya, siapa B, siapa A gitu ya. Oke. Untuk mengingat, nah tadi kan X kuadrat itu koefisiennya itu berarti 1 ya. Nah, 1 itu sebagai A, kemudian koefisiennya si X itu kan min 2P. Nah, min 2P itu sebagai B, dan 2P kuadrat itu kan konstanta. Dan konstanta itu sebagai C. Nah, sehingga puncaknya untuk X puncak itu kan min B per 2A. Nah, min dikali min 2P, kan B-nya min 2P ya. Berarti min kali min plus, berarti tinggal 2P. Per 2A, A-nya 1, berarti 2. Nah, 2P per 2, berarti kan P. Nah, sehingga nanti X puncaknya itu P. Nah, kemudian kalian ganti aja setiap X di fungsinya itu menjadi P. Sehingga 1 kali P kuadrat dikurang 2 kali P kali P, berarti min 2P kuadrat ya. Kemudian ditambah 2P kuadrat. Nah, min 2P kuadrat plus 2P kuadrat kan saling menghilangkan. Habis ya. Hingga Y puncaknya itu ketemunya adalah P kuadrat. Nah, sehingga puncaknya itu adalah P, P kuadrat. Oke, di sini mencari puncak sudah bisa ya, kan ini hanya mengulang. Oke, sehingga soal kita menjadi apa? Menjadi mencari bayangan titik dari P, P kuadrat setelah dirotasi dan direfleksi. Oke. Nah, sehingga rotasi O, Pi per 2 itu kan matriks yang bersesuaiannya 0, min 1, 1, 0. Sedangkan refleksi sumbu X itu kan matriks yang bersesuaiannya adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, sehingga kita komposisikan P kuadrat di RF itu refleksi ya, RO itu rotasi ya. RF bundaran RO berarti ditulis matriks yang bersesuaian refleksi dulu, berarti 1, 0, 0, min 1 dikali 0, min 1, 1, 0 dikali P kuadrat. Nah, ini adalah bayangan kita. Nah, sehingga diperoleh ini X aksen Y aksen kita sama dengan dikaliin aja ya, 1, 0, 0, min 1 dikali 0, min 1, 1, 0. Nah, itu hasilnya nanti adalah 0, min 1, min 1, 0. Nah, ini baskomin biasa ya. Kemudian ini kita kalikan langsung aja sama P kuadrat, karena kita kan mau mencari titik bayangan titik gitu. Nah, sehingga nanti ketemunya min P kuadrat, min P. Nah, ini adalah X aksen Y aksen kita. Nah, jadi koordinat bayangan puncaknya adalah min P kuadrat, min P. Nah, ini langsung ketemu. Tapi kalau kalian mau mencari bayangan kurvanya dulu boleh, tapi setelah kalian cari bayangan kurvanya, kalian harus mencari koordinat titik puncaknya lagi gitu. Oke, jadi pilihan ada di tangan kalian. Begitu ya. Nah, itu ada yang namanya komposisi khusus. Misal seperti ini. Suatu titik P dicerminkan terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Dan dua garis tersebut berpotongan di A, B. Oke, biar lebih jelasnya perhatikan gambar. Jadi ada suatu titik P itu akan dicerminkan terhadap dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Jadi itu ada garis warna merah dan garis warna biru, dia itu saling berpotongan tegak lurus. Nah, dia itu berarti siku-siku ya. Nah, dia itu berpotongan di titik A, B. Nah, berarti kalau ada kasus seperti ini, kalian boleh mengerjakannya satu persatu ya. Misal nih, si P kalian refleksikan dulu terhadap garis merah, baru terhadap garis biru. Atau terhadap garis biru dulu, baru terhadap garis merah. Nah, nanti bayangan terakhirnya akan sama. Oke, misal di sini, titik P kita refleksikan terhadap garis merah dulu. Nah, berarti nanti hasilnya P aksen ini ya. Kemudian P aksen ini kita refleksikan lagi terhadap garis biru. Nah, nanti akan diperoleh P double aksen di sini. Atau kalian terhadap garis biru dulu, boleh. Nanti P aksennya kan di atasnya P itu. Kemudian direfleksikan terhadap garis merah. Nanti kan ketemunya juga tetap di P aksen, P double aksen gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah antara P dengan P double aksen. Nah, itu kan sama artinya dengan apa? Sama artinya dengan rotasi terhadap titik A, B sejauh 180 derajat kan? Dia kan suatu garis lurus itu. Nah, jadi nanti kalau ada soal
dicerminkan terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Nah, itu akan sama artinya dengan rotasi terhadap titik potong dua garis yang saling tegak lurus itu sejauh 180 derajat gitu. Oke, di sini paham ya. Nah, jadi refleksi dua garis yang saling tegak lurus itu sama aja dengan sekali rotasi terhadap titik potongnya sejauh 180 derajat. Oke? Nah, kemudian komposisi khusus lagi, misal suatu titik P dirotasi berturut-turut oleh R1 itu O, alfa, kemudian R2 itu O, beta. Maka perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ada titik P dirotasi sejauh A gitu ya terhadap titik asal. Nah, itu kan hasilnya di sini di P aksen. Kemudian P aksen ini dirotasi lagi terhadap titik asal sejauh B, beta. Nah, berarti kan di sini. Nah, nanti si P double aksennya. Oke, perhatikan di sini. Dari P ke P double aksen itu kan bisa sekali rotasi aja. Nah, sekali rotasi sejauh apa? Sejauh alfa plus beta. Nah, di sini artinya apa? Artinya, kalau ada dua kali rotasi berturut-turut dengan pusat yang sama, nah, itu kalian bisa jadiin satu aja. Sama aja dengan rotasi terhadap titik pusatnya tadi ya, itu sejauh, tinggal kalian tambahin aja sudutnya sebesar sudut alfa tambah beta. Intinya apa? Di sini kalau ada rotasi yang berturut-turut dengan pusat yang sama, itu sama aja dengan sekali rotasi sejauh tambahin aja sudutnya alfa plus beta. Nah, berarti nanti ini tidak hanya berlaku di titik pusat 0,0, tetapi juga untuk titik pusat yang A, B. Nah, asal syaratnya apa? Asal syaratnya R1 dan R2 itu titik pusatnya sama-sama di 0,0 atau sama-sama di A, B. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, nanti ini sama aja dengan sekali rotasi dengan sebesar sudutnya penjumlahan dari dua sudut di rotasi yang 1 dan 2. Berarti A plus alfa plus beta. Oke. Karena sudah dijelaskan komposisi khusus, maka penugasannya itu ya terkait dengan komposisi khusus. Nah, penugasan yang pertama yaitu carilah bayangan titik. Oh, ini gini soalnya. Bayangan titik A, X, Y karena refleksi terhadap garis X sama dengan min 2, dilanjutkan refleksi garis Y sama dengan 3, lalu rotasi O, Pi per 2 adalah min 4,6. Oke, berarti min 4,6 itu adalah bayangan titik A ya. Nah, maka koordinat titik A adalah, nah ini kalian diminta mencari koordinat titik A. Berarti titik semula. Oke. Loh, di sini kok ada 3 kali transformasi? Biasanya tadi contoh soalnya cuma 2. Nah, di sini kalian harus perhatikan bahwa ada refleksi terhadap garis X sama dengan min 2, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Ingat, X sama dengan 2, garis X sama dengan 2, dan garis Y sama dengan 3, itu kan 2 garis yang saling tegak lurus. Nah, kan X sama dengan min 2, dia sejajar dengan sumbu Y, sedangkan Y sama dengan 3, dia sejajar dengan sumbu X. Nah, sehingga artinya X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3, dia akan berpotongan tegak lurus. Di mana? Ya di min 2,3 gitu. Coba aja gambar. Nah, itu clue-nya ya. Nah, silakan nanti itu dikerjakan. Nah, ini jangan dibahas dong. Nah, silakan dikerjakan gitu ya. Jadi itu sama aja dengan 2 kali transformasi aja gitu. Transformasi titik gitu ya. Dan soal yang kedua, nah itu adalah garis G 3X min 2Y plus 6 sama dengan 0 dirotasi sebesar 150 derajat terhadap titik pusat min 2, min 1. Lalu dirotasikan lagi sebesar 30 derajat terhadap titik pusat min 2, min 1. Nah, persamaan hasil komposisi rotasi garis G adalah, jadi yang ditanya itu bayangan kurvanya ya. Oke, di sini rotasi lagi. Perhatikan titik pusatnya sama. Ya udah, berarti ini sama aja dengan sekali rotasi. Gampang kan soalnya kan? Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, yang nomor 1 tadi, dia kan refleksi dua garis yang saling tegak lurus, berarti artinya rotasi ya. Tetapi rotasi yang pertama dengan rotasi yang kedua itu kan titik pusatnya beda ya. Jadi ini nanti nggak bisa dijadikan satu seperti yang nomor 2. Jadi nomor 1 sama nomor 2 itu nanti nggak sama ya cara mengerjakannya ya. Oke. Nah, jadi tetapi nomor 1 itu hanya bisa dirubah jadi 2 transformasi saja. Oke. Sekian penugasannya dan materi kita hari ini. Terima kasih. Nah, itu tadi video kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.